Bukankah Allah bisa mengirimkan petir untuk kemudian menyambarku dan menjadikan aku gosong? Bisa. Tapi apakah Allah melakukan itu? Tidak. Berarti apa alasan menjadikan aku tidak berpikir yang ridho kepada apa yang Allah berikan kepadaku? Padahal tangannya buntung, kakinya buntung. Setidaknya berpikir yang baik itu dalam 3 hal. Ya, Mas Iwan. 1, berpikir positif terhadap apa yang Allah takdirkan pada kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama, berpikir yang hebat atau berpikir yang positif itu siapa? Yang pertama yaitu kepada Allah. Ya, ini kita harus berpikir apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Takarannya Allah tidak ada yang salah, pilihan Allah tidak ada yang buruk, produknya Allah tidak ada yang gagal. Itu yang harus kita pikir terus. Tidak boleh bagi kita kemudian kita berpikir yang buruk kepada Allah tentang apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mas Iwan, presentasi. Jadi berpikir yang baik itu pertama kali kepada Allah. Makanya sampai Nabi beliau bersabda, wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah berpikir, jangan pernah kamu mati kecuali kamu berprasangka yang baik sama Allah. Ya. Makanya kalau orang sudah berprasangka yang baik kepada Allah, maka Allah akan berinteraksi dengan apa yang kita pikirkan tentang Allah. Jangan pernah berpikir, jodoh saya salah, wah anak saya harusnya begini, wah harusnya rezeki saya begini, wah pekerjaan saya begini. Tidak. Semua yang ditakar oleh Allah benar. Semua yang ditakar oleh Allah pas. Yang salah bukan apa yang didapatkan orang, yang salah bukan apa yang kamu peroleh. Yang salah ketika kamu tidak mampu berpikir positif terhadap Allah yang maha baik pada kehidupan kita. Ya, selalu Allah memberikan yang terbaik. Makanya dikatakan apa? Jangan suka mengatakan jikalau. Jangan pernah mengatakan itu, kan kata Allah begitu. Kata Rasulullah, fa inna lau taftahu abala syaitan. Sesungguhnya kalau kamu mengatakan lau, itu akan kemudian menjadi aktif pekerjaannya syaitan untuk mengubrak-ngabrik hatimu. Karena memang kenapa nggak begitu lau? Karena apapun yang pernah kita lewati, semua membawa kebaikan. Kalaupun kita ketemu orang yang buruk, bukankah orang yang buruk memberikan kamu pelajaran? Kalau kamu ketemu orang yang baik, bukankah orang yang baik memberikan kamu kebaikan? Kalau kamu ketemu orang yang istimewa, bukankah orang yang istimewa memberikan kamu kenangan dan memori yang indah? Apalagi, gak ada yang buruk. Kalau kita tidak pernah ketemu orang yang salah, kita tidak akan pernah belajar untuk belajar yang tepat. Kan begitu. Kadang-kadang kita ketemu sama orang salah supaya kita bisa mendapatkan orang yang tepat. Semacam itu. Kalau kita mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, terkadang Allah ingin melatih kita supaya bersabar. Ketika sudah bersabar, layak mendapatkan sesuatu yang terbaik. Dan itu positif, terus yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Makanya ada iman kepada takdir. Kenapa iman kepada takdir itu dimasukkan bab iman, bab rukun iman dalam kehidupan kita? Karena rukun kepada iman itu tidak akan sempurna iman kita kepada Allah sampai kita berprasangka takdirnya Allah itu tidak ada yang salah. Kalau kita sudah berpikir semacam itu tentang hidup kita, dan tidak ada yang bisa membahayakan kita, dan tidak ada yang bisa mengecewakan kita. Siapa yang mengecewakan kita? Suami? Nggak bisa. Istri? Nggak bisa. Anak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita tahu semua itu takdirnya Allah yang terbaik. Kalaupun ada sesuatu yang menyesakkan dada, mungkin karena dosa kita dan kemaksiatan kita, supaya kita dihapuskan oleh Allah dosanya di dunia dengan kesulitan yang kita jumpai, supaya tidak lagi akan menghadapi hisabnya nanti di akhirat. Loh, apalagi? Positif yang dibangun oleh agama ini itu positif. Makanya orang yang hebat bukan hanya komitmen dia menjaga waktu, bukan hanya komitmen dia kemudian pelit terhadap waktu, tapi dia komitmen untuk menjaga pikirannya. Dia pasang itu kunci-kunci yang banyak supaya tidak gampang pikiran-pikiran itu masuk ke dalam pikiran dia. Karena kerusakan sesuatu itu disebabkan karena pikiran dulu. Orang sampai pecah persahabatan itu karena dia memikirkan sesuatu yang buruk dulu. Itu biasanya semacam itu kata para ulama, bukan kata saya. Kalau dia sudah berpikir yang buruk, nah disitulah benih-benih setan menjadi mudah untuk memisahkan. Berpikir yang kemudian positif. Jadi orang yang beriman itu tidak membiarkan pikiran dia berada pada medan yang terbuka, yang setiap orang itu bisa memasuki alam berpikir dia dan bisa mengatur kehidupan dia untuk berpikir. Nggak bisa.
Ini mahal nih. Apa yang kita pikir ini mahal? Ini aset ini. Kalau kita sepakat bahwasanya pikiran kita ini aset yang paling berharga, orang yang berkarakter hebat menjadi seorang muslim tidak pernah dia mempersilahkan apapun untuk mengisi dan kemudian hadir dalam teras berpikir dia, kecuali dia seleksi betul. Diseleksi betul. Supaya kemudian yang dimasukkan itu adalah sesuatu yang positif. Kadang-kadang heran ya, ada orang memperhatikan makanan tapi pikirannya tidak dijaga. Allah itulah yang terbaik. Apa kita tidak malu sama Abu Kilabah? Dalam kondisi buntung tangannya, buntung kakinya, matanya kemudian rabun, hidupnya ada di sebuah kemah di pinggir lautan. Tapi Masya Allah, berpikirnya tetap positif sama Allah. Dia kemudian tetap mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah. Faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang telah memberikan kepadaku kelebihan di atas kelebihan orang-orang yang lainnya. Padahal ketika dia mengucapkan dzikir itu, tangannya buntung, kakinya buntung, matanya rabun, diusir dari keluarganya dan hanya punya kemah sendirian bersama anak kecil. Tapi tetap positif ketika dia berpikir tentang Allah. Lalu kemudian dia bersyukur, ya Allah yang telah menciptakan aku dengan fisik melebihi rata-rata orang. Sampai ada orang itu tanya sama Abu Kilabah ini, loh, kok dzikirmu semacam itu? Apa sih yang menjadikan kamu berzikir dengan dzikir yang semacam itu? Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Abu Kilabah menjawab, bukankah Allah bisa menjadikan tanah itu menenggelamkan aku dan menguburku dengan longsor tanah itu? Bisa. Bukankah Allah bisa mengirimkan air lautan itu untuk menyeretku ke tengah lautan dan mematikanku? Bisa. Bukankah Allah bisa mengirimkan petir untuk kemudian menyambarku dan menjadikan aku gosong? Bisa. Tapi apakah Allah melakukan itu? Tidak. Berarti apa alasan menjadikan aku tidak berpikir yang ridho kepada apa yang Allah berikan kepadaku? Padahal tangannya buntung, kakinya buntung.